Orang tua martabatnya lebih tinggi daripada anak. Oleh karena orang tua itu martabatnya lebih tinggi daripada anak, maka anak wajib menuruti, melaksanakan perintah apa kata orang tua, sepanjang perintah orang tua itu tidak menyimpang dari aturan Allah. Yang kedua, suami lebih tinggi derajatnya daripada istri. Oleh karena suami itu lebih tinggi derajat daripada istri, maka istri harus tunduk patuh kepada suami. Halaman 7, nazom yang ke-52. La tatluban indal muhaimini manzila in kunta tatlubu inda nasin manzila. Artinya, la tatluban, janganlah engkau mencari indal muhaimini, di sisi Allah zat yang maha mengetahui, manzilah, martabat yang tinggi. In kunta, jika engkau tatluhu, masih mengingini, inda nasin, di sisi manusia, manzilah, martabat yang tinggi. Bait ini menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang cinta pangkat, cinta jabatan, dan cinta ketinggian dalam pandangan manusia. Wa hadzal bait ma'khudun min qauli Abi Bakar Al-Waraqi. Bait ini bersumber dari ucapan Abi Bakar Al-Waraqi. Maksudnya Abi Bakar Al-Waraqi ini mensarahkan bait ini, la tatlub manzilah, janganlah engkau mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wa anta tatlubul manzilata, sedangkan engkau masih mengingini mencari kedudukan yang tinggi indan nasi, di sisi manusia. Wa dzalika, hal yang demikian itu, li'annal jam'a baina hadzainil ma'nayaini muhalun, mengumpulkan dua hal seperti ini itu tidak mungkin terjadi. Jadi gini singkatnya ini, Allah Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta, kita sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan namanya makhluk. Derajat Allah sebagai Khaliq itu lebih tinggi daripada derajat makhluk yang diciptakannya, yaitu kita. Dua martabat ini antara Al-Khaliq selaku pencipta yaitu Allah, dan makhluk selaku yang diciptakan itu sangat jauh, dan itu tidak akan bertemu. Kalau kita mencari martabat, mencari popularitas, mencari apa yang ada pada manusia, ketinggian martabat, kemuliaan, itu jangan berharap akan mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah. Sama dengan begini, kalau kita ingin dimudahkan rezeki, pengen kaya, jangan mengejar-ngejar dunia, siang malam bekerja mati-matian
24 jam mencari dunia, mencari kekayaan, bekerja terus tanpa mendekatkan kepada yang punya rezeki itu, yaitu Allah. Kan yang membagi, yang menyebar rezeki kepada makhluknya ini Allah. Kalau kita hidup, semua orang pasti hidup pengen bahagia, pengen punya rumah tingkat, pengen punya mobil mewah. Semua orang pengen kayak begitu. Tetapi kalau kita ingin mencapai kedudukan seperti itu dengan kita mengejar-ngejar dunia, kata Allah, kalau dunia itu dikejar, dia akan lari jauh, semakin susah. Dunia kalau dikejar-kejar itu, dia semakin lari, semakin jauh. Tetapi kalau yang kita kejar, yang kita dekati, yang punya dunia. Siapa yang punya dunia ini? Siapa yang punya rezeki ini? Allah. Kalau yang kita kejar, yang kita dekati ini adalah Allah yang memiliki segala-galanya, otomatis dunia itu akan mengejar kita. Bagaimana kita kejar Allah itu? Ikuti segala perintahnya. Apa yang Allah perintahkan, kewajiban-kewajiban kita ini, maka kita laksanakan dengan sepenuhnya, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah yang punya dunia itu kita kejar dan kita dekat dengan Allah yang memiliki segala-galanya, kata Allah itu, wahai dunia, tunduklah dan patuhlah kamu, berhadaplah kamu kepada orang yang telah aku cintai. Itu konsepnya pengen kaya itu. Ini pengen kaya lari ke dukun, makin jauh bahaya itu. Pengen kaya, gak mikirin waktu untuk kenal kepada Allah, berzikir, sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, semakin jauh tidak akan didapat. Kok dalam kenyataan sih banyak orang yang jauh ke Allah, bahkan orang yang ingkar kepada Allah, bahkan orang yang tidak beragama, justru dia itu dunianya lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya kan? Dalam kenyataannya kita melihat yang orang-orang yang ahli ibadah biasa-biasa aja, tapi kenapa orang-orang yang kafir, orang-orang yang enggak dekat dengan Allah, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, semakin begitu mudah dia diberikan kekayaan. Nah, kalau ada orang memusuhi Allah, jauh dari Allah, tapi dia diberi kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan dunia, itu bukan nikmat, tetapi siksa. Jangan dikira kita dikasih dunia itu suatu nikmat. Itu siksa. Siksa itu yang dalam bahasa agamanya namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kalau kita mancing, begitu ada yang makan sama kita, dibiarkan, nggak langsung ditarik dan makan. Ditarik, kita diulur, biar pancingnya masuk ke sini, ke perut. Begitu udah diulur masuk ke perut, baru ditarik. Kan lebih bahaya. Begitupun orang yang nggak kenal Allah, dia minta kaya, Allah beri. Maka hati-hati kalau kita dikasih kaya, kita nggak kenal kepada Allah. Itu adalah istidraj. Siksa itu bukan berarti suatu hal yang sangat menyakitkan. Bagaimana siksa Allah bentuknya itu? Akhirnya dia akan terlena dengan kekayaan itu. Gua nggak kenal sama Allah, dibandingin kekayaan gua lebih banyak, lebih enak daripada orang yang sering ke masjid, yang sering ibadah kepada Allah. Nanti dia itu begitu dia terlena dengan kekayaan yang ada, dia tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ajal datang. Ajal datang,
menjemput, dia enggak sempat taubat, udah wajib itu makan neraka. Wajib itu ke neraka, enggak kenal dengan Allah. Tidak sempat, enggak bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan begini, ini saya zikir terus, ini saya ibadah terus. Sholat mah saya rajin, ke masjid, ke pengajian, ini kok rezeki seret aja ini. Apakah Allah itu enggak memperhatikan saya? Soal rezeki itu nanti kita bahas, itu sudah ada jatah-jatahnya masing-masing. Dan kita enggak perlu mikirin rezeki, tapi kita wajib usaha. Tapi ketika kita usaha itu jangan punya target untuk mendapatkan rezeki sekian, sehingga saya bisa bikin bisa beli enggak usah. Kalau memang Allah itu sudah menentukan ini orang bakal kaya, akan Allah kasih kemudahan-kemudahan. Bab itu mah udah wilayah Allah. Soal rezeki mah, soal harta, soal dunia itu mah ketentuan Allah. Sejak kita belum lahir ke dunia itu sudah Allah tentukan di zaman ajalnya. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia orang iman, apakah dia orang kafir, itu sudah Allah tentukan ketika ruh dimasukkan ke dalam kalbu, ketika kita belum lahir ke dunia. La tatluban indal muhaimin manzilah, janganlah kamu mencari martabat yang tinggi di sisi Allah kalau kamu masih punya keinginan untuk mendapatkan martabat yang tinggi di sisi manusia. Sebab orang yang mengejar ketinggian martabat di sisi manusia, justru itu semakin jauh martabat itu. Apalagi ketinggian martabat di sisi Allah. Tetapi kalau kita mengejar ketinggian martabat di sisi Allah, kalau Allah sudah menyenangi, Allah akan memberikan pengumuman kepada penduduk langit. Wahai penduduk langit, aku sudah suka dengan orang ini, maka sukailah dia. Kemudian penduduk langit, para malaikat pun juga mengumumkan kepada penduduk bumi, wahai para penduduk bumi, Allah sudah suka dengan orang ini, maka sukailah dia. Maka otomatis kalau kita sudah mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah, otomatis kedudukan dan martabat yang tinggi di sisi manusia akan Allah berikan kepada orang itu. Sebelum alam ini ada, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet-planet lainnya, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, sebelum ada seperti sekarang ini, Allah itu sudah ada. Sebelum alam ini ada, Allah itu sudah ada, dan adanya Allah itu tidak ada yang menyertai keberadaannya. Jadi Allah sendiri, tidak ada yang lain yang menyertai keberadaannya. Sehingga kalau kita ingin kenal dengan Allah, siapa Allah, jangan ditanya Allah itu di mana. Jangan ditanya Allah itu kapan adanya. Kalau kita menanyakan Allah itu di mana, Allah itu kapan adanya, ini orang ketinggalan informasi. Kenapa? Ini sudah diberitakan sejak 700 tahun yang lalu. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya ini Syekh Ibnu Athaillah itu lahir tahun 1250. Pada usia 30 dia sudah nyusun kitab ini. Jadi pada usia 1280 ya. Pada tahun 1280 kitab hikam ini sudah disusun. Sudah bisa dibaca, sudah bisa dikaji. Dulu kitab ini ditulis terbit pada tahun 1280. Sekarang tahun 2023, berapa tahun? 743, ya kan?
Berarti informasi itu sejak 743 tahun silam ini sudah ada, sudah diinformasikan. Apa informasinya? Allah itu ada sebelum tercipta alam ini. Kemudian wa uhibbu an u'rifa nafsi, Allah itu ingin mengenalkan dirinya. Ingin mengenalkan dirinya kepada siapa? Orang belum ada siapa-siapa. Oleh karena belum ada siapa-siapa dan Allah ingin mengenalkan dirinya, maka Allah ciptakan makhluk, baik itu berjenis manusia, makhluk jenis tumbuh-tumbuhan, jenis binatang, jenis manusia, buah-buahan, atau benda-benda mati. Diciptakanlah bulan, bintang, langit. Dan bagaimana Allah menciptakan makhluk itu? Allah menciptakan makhluk itu selalu berpasangan. Ay khalaqna jami'a makhluqatin azwajan, diciptakannya semua makhluk itu dalam keadaan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Apalagi ada gunung. Pasangannya gunung dengan sungai. Ada matahari, ada bulan. Ada daratan, ada lautan. Ada siang, ada malam. Allah menciptakan terang, juga Allah menciptakan gelap. Allah menciptakan mati, dan juga Allah menciptakan hidup. Ada iman, ada kafir. Ada perbuatan taat, juga Allah menciptakan perbuatan kemaksiatan. Ada manfaat, ada mudarat. Ada surga, ada neraka. Selalu berpasangan Allah menciptakan makhluk ini. Wa anzalna lakum minal an'ami samaniyata azwajin, dan aku turunkan untuk kamu binatang-binatang ternak 8 azwajan secara berpasangan. Binatang yang termasuk dalam kelompok an'am itu 3. 1 sapi, 2 unta, 3 kambing, bakor, ibil, dan gonam. Masing-masing betina dan jantan. Apalagi dari jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan pun juga berpasang-pasangan. Kemudian jenis kelamin juga dari tumbuh-tumbuhan ada yang termasuk ke dalam pejantan, ada yang masuk ke dalam betina. Di dalam bunga, misalkan kembang mangga, kembang padi, dia akan berbuah apabila terjadi persenyawaan atau perkawinan antara jantan dan betina. Kalau dalam bunga itu, betina itu adalah putik bunga. Kemudian jantannya serbuk serbuk sari. Yang ngawinin siapa? Kalau padi, mangga, dan lainnya, itu yang mengawinkannya itu angin, dibawa angin. Sedemikian rupa hakikatnya Allah. Cuma melalui angin dia terbang, kemudian tepat jatuh ke situ, sehingga terjadilah penyerbukan antara putik bunga dengan serbuk sari, akhirnya dia berbuah. Itu ada zaujaini, artinya berpasangan. Wal insan, demikian juga Allah menciptakan makhluk dalam bentuk manusia. Nah, kita tidak berbicara dalam bentuk manusia, ada laki-laki dan perempuan. Asalnya bahwa manusia itu tercipta dari seorang diri. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu yang berasal dari seorang diri, Nabi Adam. Kemudian min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan dari Nabi Adam itu istrinya Siti Hawa. Dari kedua itu Nabi Adam dengan Siti Hawa, wa bassa minhuma rijalan katsira. Kemudian Allah kembang biakan manusia itu dari Adam dan Hawa
Nah, sampailah kepada penciptaan manusia. Manusia diciptakan ini walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Allah menciptakan manusia. Nah, kemudian manusia yang diciptakan Allah itu wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, ada yang Allah tinggikan derajatnya. Nah, ini kaitan dengan janganlah kamu mencari kedudukan dan martabat yang tinggi bagi manusia, tapi carilah kedudukan dan martabat yang tinggi di sisi Allah. Jadi bait ini memberikan petunjuk demikian. Manusia itu diciptakan fawqobadin. Ada yang kaya, ada yang sangat kaya, gak habis 12 turunan kekayaannya. Ada yang menengah, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Itu sudah Allah putuskan sebelum kita ini lahir ke dunia ini. Itu sudah diputuskan. Ini miskin, ini kaya, setengah kaya, sudah ada di sananya. Kalau orang sudah Allah putuskan kaya, Allah bimbing. Bukan hanya sekedar kaya, tapi juga dibimbing oleh Allah bagaimana cara dia mendapatkan kekayaan itu. Ada orang punya uang banyak, bingung saya dagang apa. Sekalinya dagang ditipu orang, rugi terus. Udah itu mah berarti menunjukkan memang kamu mah diciptakan orang susah. Bagaimana menyikapinya? Sabar, karena sabar itu pahalanya sangat besar, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau memang orang itu bakal kaya, itu ketemu aja jalan itu. Dikasih mudah, ketemu aja, cerdas dia, dagang ini. Begitu dikasih mudah, berhasil. Memang dia sudah ditentukan oleh Allah bahwa dia itu bakal orang kaya. Kalau kita punya uang banyak, warisan dari orang tua, kalau Allah menentukan kita sengsara atau bakal susah, udah, kalau nggak ditipu orang, dagang juga rugi aja. Dikasih buta oleh Allah itu gak akan buka. Otak ini gak akan buka. Saya dagang apa, usaha apa? Banyak gak orang yang punya modal, punya usaha, bingung dagang apa? Banyak. Orang punya ijazah sarjana S2, S3, bingung cari kerjaan. Karena memang Allah gak menciptakan untuk itu. Tetapi kalau Allah memang menciptakan untuk dia kaya, Allah berikan kemudahan dan Allah tuntun, Allah bimbing. Nih, kamu dagang ini, nih kamu dagang ini. Itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu mudah bagi dia jalan-jalan untuk mencapai apa dia inginkan. Nah, itulah. Jadi tetap kita itu Allah jangan dibelakangkan. Tetap Allah menjadi utama, perhatian utama dalam hidup kita ini. Ketika kita dipermudah dalam mencari usaha atau kita itu agak banyak kesulitan, tetap Allah menjadi perhatian utama dalam hidup kita ini. Nah, di antara manusia-manusia itu tadi, bahwa Allah menciptakan manusia ini wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, ada yang tinggi kedudukannya, derajatnya, ada yang kaya, setengah kaya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Maksudnya apa? Maksudnya liyabluwakum, untuk menguji kamu. Kalau kamu diciptakan Allah, ditinggikan derajatnya, diberikan harta banyak, mulus enggak, bersyukur enggak kepada Allah? Atau malah justru dia menjadi sombong, bangga? Ini yang celaka. Ketika kita dikasih pekerjaan, jabatan yang tinggi, kemudian kita dikasih kedudukan harta yang banyak, bisa nggak kita menyikapi harta yang banyak itu? Apakah kita akan menjadi sombong? Apakah kita akan berbagi dengan sesama? Ketika kita itu ada dalam kemiskinan, Allah tentukan sebagai orang yang miskin, bisa nggak kita menyikapi kemiskinan itu? Jangan sampai karena memang kita butuh, akhirnya
Kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tidak berpikir halal haram. Yang penting saya dapat. Mau halal kayak mau haram, mau bener kayak mau enggak, mau nabrak hukum agama atau tidak, yang penting saya dapat. Itu berarti enggak teruji, enggak lulus ketika diuji dalam kondisi dia enggak mampu. Nah, ketika kita diciptakan Allah sebagai orang yang enggak mampu, kurang mampu, ketika kita diuji oleh Allah diciptakan sebagai orang yang mampu, ingat kalau kita dalam keadaan mampu, syukuri kemampuan itu. Kalau kita diuji dengan sesuatu kesusahan, kemiskinan, maka bersabarlah itu, tetap kita tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang mengatur kita ini. Apalagi tujuannya Allah membeda-bedakan derajat itu, lihat takhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, agar kita bisa saling memperdayakan. Allah menciptakan orang kaya, Allah menciptakan juga orang miskin. Yang kaya itu jangan menghina kepada yang miskin. Orang kaya sawah puluhan hektar, toko belasan, apa mau dikerjain sama dia sendiri? Nggak mungkin. Dia butuh orang yang butuh pekerjaan. Kalaulah dia nggak ada orang miskin, siapa yang mau bantu dia mau mengerjakan ngurus kekayaannya? Maka orang kaya kepada orang yang nggak punya itu jangan menghina. Kita bersyukur Allah menciptakan orang yang nggak punya, orang miskin. Kalau Allah menciptakan orang kaya ini, saya mau cari orang susah. Kayak di Kotor, negaranya kecil, tapi negaranya kaya. Itu mau sedekah itu udah nggak ada yang nerima sedekah di sana, nggak ada. Di Kotor itu udah nggak ada. Dia mau mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan sedekah kepada penduduknya, itu nggak ada yang nerima. Justru semuanya itu ingin bersedekah. Kemana dia? Kalau dia mau bersedekah, dia lari ke Mekah. Karena di kampungnya itu udah nggak ada yang nerima sedekah, yang nggak ada nerima bantuan. Itulah sebagai gambaran. Maka orang miskin pun juga jangan iri kepada orang kaya. Dengan sababiah Allah menciptakan dia orang kaya, maka saya punya kerjaan. Dengan sababiah Allah menciptakan orang yang nggak mampu, orang yang miskin, maka ada yang membantu. Nah, di antara sekian martabat-martabat manusia, Al-Khaliq martabatnya jelas lebih tinggi daripada makhluk Allah. Kedudukannya lebih tinggi daripada makhluk. Oleh karena makhluk itu lebih rendah, maka makhluk itu mau tidak mau harus tunduk patuh kepada aturan Allah. Karena aturan Allah itulah yang maha tinggi. Kemudian di antara manusia yang paling tinggi, yang pertama itu adalah orang tua. Orang tua martabatnya lebih tinggi daripada anak. Oleh karena orang tua itu martabatnya lebih tinggi daripada anak, maka anak wajib menuruti, melaksanakan perintah apa kata orang tua, sepanjang perintah orang tua itu tidak menyimpang dari aturan Allah. Andai kata aturan manusia itu bertentangan dengan aturan Allah, maka yang berlaku itu hukum Allah, aturan Allah. Kalau orang tua, nak sini tolong beliin bapak anu, malas malah nggak mau, itu berdosa hukumnya itu. Wajib seorang anak itu melaksanakan keinginan atau melaksanakan apa yang orang tua perintahkan kepada anaknya. Kalau kita menolak dengan alasan malas dan bagaimana, walaupun orang tua itu nggak marah, berdosa, kita termasuk orang durhaka kepada Allah, termasuk orang yang tidak birrul walidain. Yang kedua, suami lebih tinggi derajatnya daripada istri. Oleh karena suami itu lebih tinggi derajat daripada istri, maka istri harus tunduk patuh kepada suami. Saking tingginya martabat suami dibanding dengan istri, kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, kata Rasulullah, "Lau kuntu amiron," andai kata aku diperbolehkan
memerintahkan kepada manusia ayas juda li basarin, sujud kepada manusia, la amartul mar'ata, aku lebih dahulu memerintahkan kepada wanita antas juda li zawjiha, sujud kepada suaminya. Yang ketiga, yang paling tinggi derajatnya adalah pemimpin. Pemimpin mulai dari tingkat RT, RW, di atas RW lurah, di atas lurah camat, di atas camat dipimpin oleh bupati, bupati dipimpin oleh gubernur dipimpin oleh presiden satu negara, presiden negara A, B, C dipimpin oleh siapa? PBB, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini presiden Indonesia, presiden Amerika, presiden Arab Saudi, Raja Arab Saudi. Dari sekian negara yang kurang lebih 50 negara punya presidennya, diketuai, dikoordinir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di atas itu masih ada yang lebih tinggi lagi. Ada. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini. Jadi martabat yang paling tinggi itu adalah Allah. Sehingga semua hukum yang berlaku yang ada di dunia ini harus tunduk kepada hukum Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah? Kata Imam Ghazali, untuk kita bisa mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah itu cuma satu. Konsepnya cuma satu. Wa dzalika bit tawaddu'i lillah. Bersikap tawadu itu rendah hati. Bersifat tawadu kepada Allah dan bersikap tawadu kepada makhluk Allah. Artinya apa bersikap tawadu kepada Allah? Bersikap tawadu kepada Allah itu adalah mematuhi segala hukum dan aturan Allah. Tawadu. Kalau misalkan gini nih, rumah kita jauh sana, kedengarlah azan maghrib, dan kita tahu bahwa azan itu panggilan untuk sholat. Sholat itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita itu segera melaksanakan perintah Allah, berarti kita itu tawadu kepada Allah, rendah hati kepada Allah. Ada terdengar azan maghrib di musola, pakai speaker kencang lagi, kedengaran, orang ada di dekat telinga azan itu, dan dia tahu bahwa itu adalah panggilan untuk sholat, tapi nggak tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki datang ke musola untuk sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, berarti orang itu sombong kepada Allah. Kalau sombong kepada Allah, mana mungkin kita akan bisa menggapai ketinggian derajat di sisi Allah. Nah, untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah itu, yang pertama adalah tawadu kepada Allah. Itu kuncinya. Untuk tawadu kepada Allah ini, kita segera melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Konsepnya apa tadi? Untuk mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, kita harus tawadu kepada Allah. Tawadu kepada Allah itu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, tawadu kepada makhluk. Tawadu kepada manusia, rendah hati. Bukan berarti rendah hati itu nunduk aja depan, bukan itu. Atau kita itu salah satunya lah. Salah satu indikator yang menunjukkan tawadu, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa baik, atau lewat di depan orang sambil membukukan badan dia. Itu salah satunya.
Tapi bukan satu-satunya seperti itu. Tawadhu terhadap makhluk yaitu dia tidak merasa suci, tidak merasa bersih, tidak merasa hebat dari orang itu. Kita di jalan atau naik angkot. Begitu naik angkot, naiklah orang bawa gitar, genjreng, badannya penuh tato, hidungnya ditindih, telinganya udah bolong gede, sholat juga enggak. Kemudian timbul dalam diri kita, Masya Allah itu orang rendah amat. Apabila ada gelitik hati kita itu bahwa kita merasa lebih hebat dari dia, itu orang sombong. Walaupun enggak terucap dalam diri kita, itu orang tidak tawadhu. Jadi kalau tawadhu itu orang yang tidak merasa lebih hebat, yang tidak merasa lebih suci, yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tetapi justru dia itu merasa lebih baik orang lain daripada dia. Karena kehidupan seseorang baik atau tidak baik itu bukan dilihat dari perjalanan hidupnya, tapi dilihat di akhir hayat. Akhir hayat ini kita kan nggak tahu apakah besok itu akhir dari kehidupan kita atau kapan. Misalkan nih orang begitu balik sampai usia 40, rajin ibadah, ke musola, ke masjid jamaah, ke pengajian, udah pokoknya kemaksiatan itu jauh, ibadah terus. Belum tentu orang itu dikatakan baik dibanding dengan orang yang banyak tato yang gak sholat. Siapa tahu ketika di akhir hayat pada usia 50 dia berbalik yang ahli ibadah itu tidak membawa iman. Nah itu walaupun nih usia misalkan 70 tahun orang itu hidupnya 70 tahun, masa balik 15 tahun. Berarti 70 tahun umur diambil 15 tahun, berapa tuh? 55 tahun, 53 tahun ahli ibadah terus. Belum tentu dikatakan baik orang itu. Belum tentu dikatakan ahli ibadah. Ketika 2-3 hari besok mau mati, dia membawa iman Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah, itulah orang yang baik. Nah, orang yang menurut pandangan zahir kasat mata kita, orang yang enggak sholat, orang yang kelakuannya kurang ajar, suka membuat kegaduhan dan keributan di tengah masyarakat, belum tentu orang itu orang yang tidak baik kehidupannya. Siapa tahu begitu dia menjelang akhirnya dia tobat, sadar saya sudah bertahun-tahun ini enggak sholat, apa. Kalau dia tobat diterima tobat oleh Allah, maka dia adalah orang yang baik. Jadi jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita merasa lebih baik, lebih suci, lebih hebat, lebih dekat kepada Allah karena kita sering datang ke mushola, sering beribadah, belum tentu kita itu baik di akhir hayat. Karena yang menentukan orang itu baik atau tidak baik di akhir hayatnya. Sesama itu siapa? Baik orang muslim atau kafir. Sekalipun kepada orang kafir, kita melihatnya orang kafir, jangan merasa paling hebat walaupun dia kafir. Kalau kita merasa lebih hebat, lebih disayang Allah, dia adalah orang kafir. Jika ada perasaan seperti itu dalam diri kita, berarti kita adalah orang yang sombong, sekalipun dia kafir. Kita tawadhu itu untuk mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada makhluk yang beriman dan yang muslim, kepada makhluk kafir pun, non muslim pun kita disuruh Allah tawadhu. Artinya tawadhu kepada sesama manusia itu tidak merasa diri suci, tidak merasa diri paling ahli ibadahnya, tidak merasa diri paling taatnya, walaupun memang setiap hari demikian. Kenapa? Karena belum tentu di akhir hayat kita ini akan terus seperti itu. Kembali
apapun keadaannya, Allah itu jangan dijauhi. Kalau kita menginginkan sesuatu, maka dekatinya yang memiliki sesuatu, itu kuncinya. Ada suatu cerita begini. Pada masa Rasulullah SAW, ada orang ahli ibadah nih, ahli ibadah. Kemudian ada orang ahli maksiat. Sepanjang hidupnya dia maksiat melulu. Kayak yang ini ahli ibadah, sepanjang hidupnya dia ibadah terus. Suatu ketika dia itu nih yang ahli maksiat ini ada sedikit keinginan untuk merubah diri. Kalau saya ini bergaul dengan orang yang semula, tidak akan merubah diri saya. Saya ingin dekat, ingin kenal, ingin bergaul dengan orang yang ahli ibadah. Siapa tahu saya akan kebawa oleh dia menjadi ahli ibadah. Kemudian dia putuskan dan dia laksanakan. Ketika ahli ibadah itu sedang duduk di masjid, padahal dia belum pernah ke masjid seumur-umur, orang ahli maksiat dia mah. Karena dalam hatinya punya keinginan, dia merasa hina, tidak melaksanakan perintah Allah, dan dia tidak tahu, nggak pernah ngaji, sehingga dia ingin mendekati ahli ibadah itu dengan harapan siapa tahu Allah memberikan keberkahan dari dekatnya dia kepada orang yang ibadah itu, sehingga dia dipermudah oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan itu dalam kata hatinya. Nah, ketika orang ahli ibadah itu lagi beribadah di masjid, datanglah masuk orang itu. Pakaian juga kotor, yang mungkin kalau dilihat sekarang tidak menunjukkan, menampakkan ahli ibadah. Begitu orang itu duduk di sampingnya, ahli ibadah itu melirik, dan dia merasa bahwa itu bukan kelas saya, masa saya duduk berdampingan dengan dia. Lalu ahli ibadah itu karena dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih suci, dia merasa lebih dekat kepada Allah, sementara itu adalah orang yang kotor, orang yang ahli maksiat, berdiri ahli ibadah menjauh, enggak mau didekatin oleh orang ahli maksiat itu. Nah, begitu Nabi Rasulullah, begitu si orang ahli maksiat itu bertanya kepada Nabi, wahai baginda, ini dia bercerita keadaan bla 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 bla. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi itu. Di hari berikutnya, ya mungkin kalau kejadian di hari ini, seminggu kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi itu, Allah menyuruh memanggil kepada Nabi itu kedua orang tadi, ahli ibadah dengan ahli maksiat. Panggil itu orang yang ahli ibadah dengan ahli maksiat. Panggil, cari-cari ketemu, dipanggil Nabi itu. Terus kata Allah, wahai Nabiku, katakan kepada mereka berdua, kamu dari sekarang dua-duanya nol. Kamu dari sekarang dua-duanya nol. Ahli ibadah nol, ahli maksiat nol. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah yang sudah puluhan tahun dilakukan oleh orang yang ahli ibadah, karena dia merasa lebih hebat, merasa lebih suci, merasa lebih dekat kepada Allah, merasa lebih mulia ketika didekati oleh orang yang ahli maksiat, lalu dia bangun, dia tinggal, gara-gara itu terbakar semua pahala kebaikan ahli ibadah itu. Maka kata Allah, kena gara-gara itu kamu tuh tidak tawadu dengan makhluk, maka pahala-pahala kamu yang dan sekian tahun beribadah hangus, nol. Karena kesombongan dia, tidak tawadu. Lalu orang yang ahli maksiat itu nol, maksudnya apa? Dosa-dosa yang dia lakukan sejak sekian tahun yang lalu, dengan dia merasa hina, tawadu dia,
lebih tawadu kepada orang yang ahli ibadah, dengan ketawaduan itu Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya, nol kemaksiatan atau dosa-dosa yang begitu banyak yang numpuk yang dimiliki oleh orang ahli maksiat itu, karena dia tawadu, tidak merasa hebat, dan dia merasa hina. Kata Allah, aku ampuni dosa kamu, kamu nol. Jadi orang yang ahli ibadah nol, orang yang ahli maksiat pun nol. Ahli ibadah mah nol itu pahalanya hangus semua, terbakar oleh kesombongan dia, tidak tawadu. Dan kalau ahli maksiat itu terhapus dosa-dosanya karena dia merasa hina, karena ada sifat tawadu. Maka sifat tawadu ini perlu. Siapapun orang yang bersikap tawadu, Allah akan angkat derajatnya. Nah, kemudian martabat yang tinggi di sisi Allah itu seperti apa? Kan kita ingin mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah. Seperti apa sih martabat yang tinggi di sisi Allah itu? Kalau di dunia makan martabat yang tinggi di sisi manusia, jadi kepala kantor, kepala bagian, itu martabat yang tinggi itu kan. Nah, sekarang martabat yang tinggi di sisi Allah itu kayak apa? Yang kita kejar ini adalah al-qurbu billah. Kita dekat dengan Allah. Allah berikan kedekatan dengan Allah. Itu adalah martabat yang tinggi. Yang kedua, suknatu fi jannatihi, kita Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga dan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Itu adalah ketinggian martabat. Jadi orang-orang yang nanti di akhirat itu Allah izinkan dan masuk ke dalam surga Allah, itulah orang yang mendapatkan kedudukan atau martabat yang paling tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah, ditarik, itu adalah orang yang mendapatkan martabat yang paling tinggi dari Allah. Yang paling tinggi lagi, Allah membuka diri untuk bisa dilihat oleh orang-orang yang ahli surga. Suatu kenikmatan yang tidak ada duanya. Ketika diperlihatkan Allah memperlihatkan dirinya kepada penduduk ahli surga, itu adalah martabat yang paling tinggi. Jadi martabat yang paling tinggi itu apa? Satu, didekatkan oleh Allah kepadanya. Yang kedua, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan segala fasilitas yang ada di surga. Dan yang ketiga, kita diizinkan untuk melihat Allah nanti di surga. Itulah martabat yang disebut martabat yang paling tinggi di sisi Allah. La tatluban indal muhammin manzilah. Untuk mendapatkan martabat seperti itu, jangan berharap menginginkan martabat, ketinggian martabat di sisi manusia. Kalau kita mencari itu, dengan otomatis ketinggian martabat pada manusia akan Allah berikan. Wa minha, wasiat-wasiat berikutnya adalah al-uzlah, uzlah dari keramaian. Wallahu a'lam bishawab.